Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Seorang individu ataupun kelompok akan mengalami perubahan status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik itu status sosial naik ataupun status sosial turun. Apabila pergerakan tersebut menjadi lebih tinggi, maka kita sebut gerak vertikal ke atas. Dan apabila perubahan status sosial tersebut turun atau ke bawah, maka akan kita sebut gerak vertikal ke bawah. Dan bisa saja orang hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan atau status sosialnya. Ini yang kita sebut dengan status sosial horizontal. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas horizontal diartikan sebagai suatu peralihan individu ataupun kelompok sosial dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lainnya dan masih sederajat. Gerak sosial horizontal tidak menyebabkan terjadinya perubahan. Contohnya, seorang guru SD Santo Yosef dipindahkan ke SD Santa Maria Pekanbaru. Contoh kedua, orang tukang kayu menjadi tukang batu. Bentuk mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau yang kita sebut social climbing. Dan yang kedua adalah mobilitas sosial sinkline atau mobilitas vertikal ke bawah. Kita bahas yang pertama mengenai mobilitas sosial vertikal ke atas. Mobilitas sosial vertikal ke atas merupakan perpindahan status sosial seseorang dari suatu tingkatan yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang pelajar yang ketika dewasa menjadi seorang dokter. Mobilitas sosial vertikal berikutnya yaitu mobilitas sosial vertikal ke bawah atau mobilitas sosial sinkline. Mobilitas vertikal ke bawah atau sosial sinkline adalah perpindahan suatu tingkatan status sosial seseorang dari status sosial yang tinggi ke status sosial atau tingkatan status sosial yang rendah. Misalnya saja, seorang karyawan dipecat dari perusahaan menjadi seorang pengangguran. Bentuk mobilitas sosial yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi berarti mobilitas yang terjadi pada dua generasi atau lebih. Misalnya, generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi ditandai dengan adanya perkembangan taraf baik naik ataupun turun dalam suatu generasi. Misalnya, Pak Parjo adalah tukang becak. Ia hanya menamatkan pendidikannya hingga sekolah dasar. Tetapi ia berhasil mendidik anaknya menjadi seorang sarjana. Contoh tersebut merupakan antar generasi naik. Mobilitas sosial yang keempat adalah mobilitas sosial intergenerasi. Mobilitas sosial intergenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok dalam satu generasi yang sama. Misalnya, Pak Bagio memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Endra bekerja sebagai tukang becak. Dan anak yang kedua bernama Ricky menjadi seorang pengusaha. Nah, contoh ini termasuk intergenerasi naik karena anak kedua sebagai pemegang peran penentu status sosial keluarga. Untuk mobilitas sosial yang kelima adalah mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah suatu perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain. Bisa melalui transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Nah, yang saya ambilkan contoh di sini adalah bentuk dari urbanisasi. Misalnya, di desa, Pak Paijo berprofesi sebagai seorang petani. Kemudian, Pak
Pak Paijo pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Di kota, Pak Paijo berprofesi sebagai pedagang sayur.